Martial Peak Novel 3439. Baiklah. Baiklah. Jangan marah. Marah itu buruk untuk kesehatanmu. Bagaimana aku bisa meminta maaf padamu? Yang Kai meliriknya. Aku tidak melihat ketulusan dalam permintaan maafmu. Yuru Meng bertanya. Lalu ketulusan seperti apa yang kamu inginkan? Yang Kai memberi isyarat dengan tangannya dan Yuru Meng mendekatkan telinganya padanya, membisikkan beberapa kata ke telinganya. Yuru Meng memelototinya sejenak sebelum mengangguk. Tentu. Janji harus ditepati. Kaulah yang mengatakannya. Wajah Yang Kai bersinar. Aku bilang begitu. Yuru Meng mengangguk senang. Selama kamu bisa menang, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Yang Kai agak tercengang. Mengalahkan kamu. Kamu seorang Demon Saint. Bagaimana mungkin saya bisa mengalahkan kamu? Dia segera berteriak dengan marah. Kamu mempermainkanku. Yuru Meng terkikik saat tubuhnya yang lembut melintas. Berubah menjadi aliran cahaya saat dia melesat ke depan. Menoleh ke belakang dan mengejek. Ayo kejar aku. Jika kamu menangkapku, aku mungkin bisa memberimu beberapa manfaat. Aku akan membuatmu memakan kata-katamu. Yang Kai menyeringai jahat. Hukum luar angkasanya berfluktuasi liar saat sosoknya melintas dan dia menghilang dari tempat aslinya. Dengan cepat mengejarnya. Dua sosok. Satu di depan dan satu di belakang. Terbang melalui kekosongan dengan kecepatan yang sangat cepat. Meskipun Yang Kai mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan hukum luar angkasa, kultivasi Yuru Meng tidak terduga. Jadi Yang Kai tidak dapat mengejarnya dan hanya bisa mengikuti di belakangnya. Menyebabkan dia merasa sangat tertekan. Setelah 2 jam penuh, Yuru Meng tiba-tiba berhenti dan berdiri di udara. Sedikit mengangkat kepalanya dan membuka tangannya seolah-olah dia ingin merangkul seluruh dunia saat dia menarik napas dalam-dalam. Yang Kai bergegas dari belakang, menggelengkan kepalanya. Aku akhirnya kembali. Yuru Meng menghela nafas panjang, dengan ekspresi puas di wajahnya. Yang Kai menoleh untuk melihatnya. Lalu melihat ke bawah ke benua yang terfragmentasi di bawah dan bertanya. Ketika kamu mengatakan kamu akan membawa saya ke suatu tempat, apakah itu wilayah iblis? Yuru Meng mengangguk. Ya. Saint iblis yang agung yang tidak ragu-ragu menggunakan teknik rahasia segel hati untuk berurusan denganku. Tampaknya hukum luar angkasaku sangat menarik bagi wilayah iblis. Yang Kai terkekeh. Yuru Meng tersenyum dan berkata, hukum luar angkasa adalah kekuatan yang sangat aneh. Meskipun ada banyak orang di wilayah iblis, tidak satu pun dari mereka yang mahir di dalamnya. Di batas bintang, hanya kamu dan Li Wuyi yang memiliki pencapaian yang sangat dalam Dao ini. Li Wuyi adalah kaisar Sudo dan tidak mudah dihadapi. Jadi kami hanya bisa mengandalkanmu. Yang Kai dengan dingin mendengus. Apakah kamu memilih kesemek yang lemah? Yuru Meng memiringkan kepalanya dan menatapnya. Aku bahkan mengorbankan diriku sendiri. Ketidakpuasan apa yang kamu miliki? Yang Kai menjawab. Saya tidak puas. Ini adalah kehormatan bagi saya untuk dianggap sangat tinggi oleh kamu para master ras iblis. Tetapi saya tidak mengerti mengapa kamu akan melalui begitu banyak kesulitan untuk menangkap saya ketika kamu adalah seorang Demon Saint. Petik 2. Apakah kamu pikir aku tidak mau? Yuru Meng berkata tanpa daya. Hanya saja dengan teknik rahasiaku. Aku hanya bisa menampilkan kekuatan Master Realm Kaisar Orde Kedua di batas bintang. Jadi bagaimana aku bisa menjadi lawanmu? Jika kamu tidak mau, bagaimana saya bisa menangkap kamu di sini? Petik 2. Jadi begitu. Yang Kai tiba-tiba mengerti. Diam-diam bersukacita karena rencananya kurang lebih bertepatan dengan Yuru Meng. Jika tidak, dia tidak akan bisa memasuki wilayah iblis dengan mudah. Merenung sejenak, dia bertanya, lalu apa yang ingin kamu lakukan denganku? Membantumu mengatur Space Array dan memobilisasi pasukan Demon Rache. Kamu bisa melakukan ini. Yuru Meng menatapnya dengan heran. Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa. Space Arrays-ku hanya dapat digunakan di satu dunia. Situasi wilayah iblis itu istimewa. Bahkan jika dunia terfragmentasi diatur dengan arai luar angkasa, mereka tidak dapat terhubung satu sama lain. Jadi jika kamu membawa saya ke sini untuk masalah ini, saya khawatir saya harus mengecewakan kamu. Kecuali pencapaian saya di ruang angkasa. Hukum sedikit lebih dalam dan saya bisa menembus penghalang dunia kecil. Petik 2. Yuru Meng tersenyum ringan.
Saya sudah mengharapkan ini. Jadi jangan khawatir. Saya tidak meminta kamu untuk mengatur Space Array. Dengan adanya gerbang dunia, cukup mudah bagi pasukan wilayah iblis untuk bergerak. Paling-paling, itu hanya akan memakan waktu lebih lama. Petik 2. Lalu apa yang harus saya lakukan? Yang Kai mengerutkan kening. Aku akan memberitahumu ketika saatnya tiba. Melihat ekspresi tidak senang Yang Kai, Yurumeng dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Apakah kamu ingin melihat wajahku yang sebenarnya? Dia telah menyamar sebagai Li Siking. Jadi tentu saja, dia memiliki bentuk Li Siking. Meskipun dia telah pulih setelah kembali ke wilayah iblis, wajahnya selalu diselimuti oleh kekuatan aneh, sehingga sulit bagi orang lain untuk melihatnya dengan jelas kecuali kekuatan mereka lebih kuat dari miliknya dan mampu menggunakan Divine Sense mereka untuk menembus penghalang. Namun, dia telah memberitahu Yang Kai sebelumnya bahwa penampilannya yang sebenarnya tidak lebih buruk dari Li Siking. Omong-omong, dia adalah Succubus dan Demon Saint. Jadi penampilannya secara alami tidak buruk. Tidak, tanpa diduga. Yang Kai mengangkat tangannya dan menolak. Yurumeng tertegun sejenak. Kenapa? Apakah kamu takut aku terlalu jelek? Yang Kai berkata dengan santai. Bahkan jika kamu sejelek babi, kamu masih merupakan harta karun di hatiku. Jadi penampilanmu tidak ada artinya bagiku. Mulutmu diolesi madu. Tidak heran kamu bisa menipu begitu banyak wanita. Yurumeng mendengus dan mengulurkan tangan untuk meraih dagu Yang Kai. Tepat ketika Yang Kai berurusan dengannya di batas bintang. Memalingkan wajahnya ke arahnya. Jika kamu tidak ingin melihat, saya akan memaksa kamu melakukannya. Petik 2. Saat dia berbicara, lapisan kabur di wajahnya perlahan memudar, memperlihatkan wajah cantik. Dia semurni dan secantik peri salju. Penampilannya anggun dan tak tertandingi. Masa mudanya seperti mata air yang jernih di pegunungan. Tanpa sedikit pun kenajisan. Memiliki jejak kesucian. Yang Kai awalnya agak terganggu dengan metodenya. Tetapi pada saat ini, matanya menjadi agak kosong. Apakah ini masih Succubus? Di medan perang, dia telah melihat banyak Succubus dan bahkan membunuh beberapa dari mereka. Tetapi semua Succubus ini mempesona dan menggoda. Seolah-olah mereka bisa menjadi panas kapan saja. Pakaian mereka juga sangat terbuka. Seolah-olah mereka tidak sabar untuk pergi ke medan perang untuk memikat orang lain. Namun, Yurumeng telah sepenuhnya menggulingkan kesan Yang Kai tentang Succubus. Apa yang salah dengan perasaan yang murni dan tidak ternoda ini? Memikirkan kembali semua hal yang telah dia lakukan pada Yurumeng, Yang Kai merasakan rasa bersalah yang aneh. Merasakan hawa dingin di hatinya. Dia dengan cepat menenangkan diri. Seni pesona wanita ini mungkin telah dikultivasikan secara ekstrim. Hanya wajahnya saja sudah cukup untuk mengguncang hatinya dan membuatnya merasa bahwa dia adalah keberadaan yang paling indah di dunia. Dan setiap hujatan terhadapnya tidak termaafkan. Sudut mata Yurumeng meringkuk seperti bulan sabit. Reaksi Yang Kai sangat memuaskannya. Dan dia bertanya dengan lembut. Apakah itu bagus? Yang Kai menganggukkan kepalanya seperti ayam yang mematuk nasi. Mengulurkan tangannya dan melingkarkannya di pinggang lembut Yurumeng. Menekan bibirnya ke bibirnya. Jari giok ramping tiba-tiba muncul di depan mulut Yang Kai dan Yurumeng menatapnya dengan mengejek. Tidak mudah memanfaatkanku di wilayah iblis. Di masa lalu, dia telah diganggu oleh Yang Kai di Star Boundary. Bahkan jika dia adalah seorang Demon Saint, dia telah dipaksa untuk menjatuhkan Yang Kai bersamanya di setiap kesempatan. Dia bahkan telah dipukuli olehnya di pangkuannya. Tidak mampu melawan. Sekarang dia berada di wilayahnya. Bagaimana mungkin dia tidak menyiksa Yang Kai? Yang Kai membuka mulutnya dan mengisap jarinya ke dalam mulutnya. Mencoba menggodanya sebanyak yang dia bisa. Rumeng, kurasa sudah waktunya bagi kita untuk mewujudkan pernikahan kita. Kamu tahu niat saya. Dan karena saya datang ke wilayah iblis bersama kamu, tidak ada jalan untuk kembali. Bisakah kamu tahan melihatku menderita seperti ini? Yurumeng tersenyum ringan. Sudah kubilang, selama kamu bisa mengalahkanku, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Berapa tahun itu akan memakan waktu? Yang Kai berkata dengan ekspresi pahit. Apa masalahnya? Aku tidak peduli. Lepaskan saja. Yurumeng perlahan menggelengkan kepalanya. Yang Kai melingkarkan lidahnya di jarinya dan menggelengkan kepalanya. Tidak. Yurumeng marah sekaligus geli.
Apakah kamu akan melepaskannya? Jika tidak, saya tidak akan sopan kepada kamu. Bagaimana kamu bisa begitu tidak sopan? Yang Kai tersenyum. Dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, Yurumeng mengulurkan tangannya yang lain dan menjentikkan jari tengahnya ke dahi Yang Kai. Dengan ledakan keras, Yang Kai terlempar ratusan meter jauhnya sebelum berhasil menstabilkan dirinya sendiri. Dia merasa pusing sejenak dan hampir pingsan. Tetapi setelah pulih dengan susah payah, Yang Kai meraung pada Yurumeng, "Kamu ingin membunuhku?" Yurumeng menyeringai. "Aku akan memberimu pelajaran. Lain kali, jika kamu terus mengganggu saya akan berurusan dengan kamu seperti ini." Petik 2. Mata Yang Kai melotot saat ekspresi kebencian memenuhi wajahnya. Itu benar-benar seperti roda keberuntungan telah berputar. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan langsung memperkosanya kembali di batas bintang. Bagaimana bisa ada begitu banyak masalah sekarang? Tapi sekarang, jika saya tidak bisa menang, saya akan bertahan. Merasa sedih, ekspresi wajahnya menjadi jelek. Yurumeng mengulurkan tangannya dan dengan lambaian tangannya, Yang Kai tanpa sadar terbang ke sisinya. Tidak dapat mengendalikan tubuhnya. Yurumeng kemudian mengulurkan tangan dan meraih kerah Yang Kai. Menariknya ke arahnya sebelum berdiri berjinjit dan dengan lembut mencium dahinya. Yang Kai mengulurkan tangannya dan menyeka dahinya. Ekspresi jijik muncul di wajahnya saat dia mencibir. "Apa maksudmu dengan memberiku sebatang madu? Apakah kamu mencoba membujuk seorang anak?" Petik 2. Jika kamu berkata begitu, maka jadilah itu. Baiklah. Berhenti main-main. Aku akan membawamu ke suatu tempat dulu. Mengatakan demikian, dia membungkus ki iblisnya di sekitar Yang Kai dan bergegas menuju gerbang dunia terdekat. Yang Kai tetap diam, seolah-olah dia merajuk. Tetapi Yurumeng tidak memedulikannya. Saat kultivasinya pulih, wanita ini tampaknya menjadi lebih percaya diri. Tidak lagi ingin bertarung sampai mati dengan Yang Kai seperti yang dia lakukan di batas bintang, menyebabkan Yang Kai merasa agak kecewa. Keduanya terbang melalui satu gerbang dunia demi satu, melewati satu benua yang terfragmentasi demi satu. Seperti yang dikatakan Yurumeng sebelumnya, benua yang terfragmentasi ini sangat berbeda. Beberapa dari mereka sangat besar sehingga tidak mungkin untuk melihat ujungnya. Dan ada juga beberapa yang sekecil benua yang terfragmentasi di mana pintu masuk dunia berada. Selama seseorang terbang sedikit lebih tinggi, mereka akan dapat dengan jelas melihat bentuk seluruh benua. Selain itu, lingkungan benua yang terfragmentasi ini juga berbeda. Beberapa benua ini kaya akan ki spiritual dan penuh vitalitas, sementara yang lain sangat sunyi dan kurang dalam ki spiritual. Saat dia berjalan, Yang Kai kagum. Namun, tanpa kecuali, benua yang terfragmentasi ini semuanya dipenuhi dengan ki iblis yang tebal, sehingga tidak mungkin bagi pembudidaya wilayah non-iblis untuk bertahan hidup. Bersambung.